Nah, sebelum melakukan penelitian, ada beberapa langkah-langkahnya. Biasanya yang kita akan lakukan adalah melakukan hipotesis. Nah, apa sih hipotesis itu? Hipotesis merupakan suatu asumsi atau dugaan sementara yang bersifat logis dan harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Ada banyak jenis-jenis hipotesis, salah satunya penelitian deskriptif. Hipotesis deskriptif yaitu serangkaian pernyataan tentang keberadaan nilai, bentuk, atau persebaran distribusi suatu variabel yang dianggap sebagai jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sifatnya deskriptif, yaitu memiliki hubungan suatu variabel tunggal atau mandiri. Contohnya, seorang yang ingin meneliti bakso sederhana dan ingin mengetahui apa bakso tersebut memiliki kandungan daging titus atau tidak. Nah, ada dua pilihan yang bisa dibuat peneliti yang sesuai dengan berdasarkan teori tersebut, yaitu bakso yang ada di warung bakso sederhana memiliki kandungan daging tikus, atau bakso yang ada di warung bakso sederhana tidak memiliki kandungan daging tikus sama sekali. Ciri-ciri hipotesis yang baik itu seperti apa sih? Nah, yang pertama bisa diterima akal sehat. Dapat diterima akal sehat. Maksudnya, penelitian harus mendasarkan pemikiran pada logika. Menyatakan hubungan antara variabel penelitian Karena variasi nilai pada variabel penelitian merujuk ke dalam ragam karakteristik berbeda. dapat diuji. Harus dapat diuji, yaitu hipotesis harus diuji dengan nalar. Dinyatakan secara singkat dan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dinyatakan secara singkat dalam bentuk pernyataan yang berisi informasi maupun fakta dalam opini. Dan konsisten dengan teori dan fakta yang telah dibangun. Penelitian harus konsisten dalam isi hipotesisnya. Oleh karena itu, penelitian harus melakukan kajian tentang teori yang digunakan dalam menyusun hipotesisnya. Penelitian termasuk kegiatan ilmiah. Oleh karena itu, dalam melakukannya harus dilakukan dengan cara yang sistematis, rasional atau masuk akal, dan data-datanya harus valid dan sesuai dengan fakta. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian, kita tidak boleh melakukannya dengan cara asal-asalan, karena dapat menghasilkan hasil penelitian yang sulit dipahami oleh pembaca. Nah, agar penelitian tidak dilakukan secara asal-asalan, maka peneliti harus melakukan yang namanya metodologi penelitian. Nah, apa sih metodologi penelitian itu? Metodologi penelitian yaitu suatu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dan data yang akan dipergunakan dalam penelitian. Informasi dan data ini bisa diperoleh melalui media cetak, contohnya seperti buku, majalah, koran, dan jurnal. Selain itu, bisa diperoleh melalui media elektronik seperti televisi dan radio. Bahkan data ini bisa diperoleh melalui wawancara ataupun survei. Metodologi penelitian yang umumnya diketahui oleh banyak orang yaitu ada dua. Yang pertama, metodologi kualitatif, dan yang kedua, metodologi kuantitatif. Metode kualitatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian yang dimana dalam penerapannya menggunakan data-data yang berasal dari hasil riset yang kemudian dianalisis. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang sumber datanya diambil melalui sampel dan bersifat matematis. Oleh karena itu, metode kuantitatif selalu identik dengan hitung-menghitung dan selalu berkaitan dengan angka. Langkah terakhir dalam melakukan penelitian adalah publikasi laporan. Apa sih publikasi laporan itu? Publikasi laporan hasil penelitian adalah kegiatan yang penting dalam rangkaian proses penelitian sosial. Melalui kegiatan tersebut, hasil dari penelitian dapat diketahui oleh publik sehingga penelitian dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Nah, kalian tahu nggak sih, dalam mempublikasikan penelitian itu juga harus ada etikanya loh. Mulai dari menjaga privasi, dan mempublikasikan informasi pribadi dan rahasia, menjaga privasi subjek penelitian dengan tidak mempublikasikan informasi pribadi dan rahasia, yang berarti kita harus menghormati privasi subjek penelitian dikarenakan manusia memiliki hak-hak dasar individu dan kebebasan individu. Hasil analisisnya juga harus kita publikasikan secara jujur. Secara jujur maksudnya adalah informasi atau data yang disampaikan dalam laporan haruslah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jangan secara sengaja memanipulasi informasi atau data
sehingga informasi atau data yang terkomunikasikan lewat laporan berbeda dengan data yang sebenarnya. Kita juga harus berhati-hati dan teliti dalam menganalisis data untuk menjaga penelitiannya. Menjaga kualitas data itu penting, karena data jika kualitasnya buruk dapat menjadi sumber penipuan operasional dan analisis yang tidak akurat. Publikasi laporan hasil penelitian juga bisa melalui banyak hal. Contohnya itu media cetak. Media cetak itu ada apa aja sih? Media cetak itu ada buku, ada majalah, jurnal ilmiah, koran, dan lain-lainnya. Sekarang ini kita juga bisa mempublikasikannya lewat media elektronik. Contohnya itu TV, radio, internet, media sosial kan. Itu mungkin podcast dan banyak halnya.